Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya tersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak? Menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemu, kan orang sekelas menteri tidak mudah juga. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Intinya, kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Akan mengikuti semua proses hukum yang ada dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada. Dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Seperti itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian, diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional. Setelah KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka berdasarkan laporan dari masyarakat, lalu KPK memeriksa semua saksi-saksi yang terkait pengisian jabatan kosong kepada aparat pertanian yang punya uang untuk disampaikan kepada Syahrul Yassin Limpo yang berwenang mengisi jabatan kosong. Keterangan di antara keterangan saksi tersebut saling berhubungan, lalu KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Tetapi penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo tidak disampaikan ke publik atau di konferensi pers untuk diketahui masyarakat umum. Justru yang menyampaikan ke publik atas penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka adalah Mahfud MD. Setelah KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, ternyata tidak disampaikan kepada publik atau tidak ada konferensi pers. Lalu KPK melakukan penggeledahan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo yang menyita puluhan miliar uang berupa uang rupiah dan uang asing yang seluruhnya sebesar 30 miliar, serta 12 pucuk senjata api. Selanjutnya 12 pucuk senjata api diserahkan ke polisi untuk diperiksa, karena KPK tidak berwenang memeriksa 12 pucuk senjata api tersebut. Mahfud MD heran karena KPK belum menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Akan tetapi KPK telah menggeledah rumah dinas SYL, karena untuk menggeledah rumah SYL harus ditetapkan dulu SYL sebagai tersangka. Dalam pikiran Mahfud MD timbul keheranan sebab menurut Mahfud MD, atas kejadian tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Atas kecurigaan Mahfud MD kepada KPK di luar sepengetahuan Firly Bahuri, lalu Mahfud MD menanyakan kepada pegawai KPK mungkin yang ditanya di bidang penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tentang apa penggeledahan rumah dinas SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu orang KPK menjawab bahwa KPK telah menetapkan SYL sebagai tersangka. Atas informasi tersebut, Mahfud MD menyatakan ke publik bahwa KPK telah menetapkan SYL sebagai tersangka dan tindakan KPK sudah melanggar hukum karena setiap KPK menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan surat perintah penyidik atas penetapan SYL. Dengan satu eksemplar diberitahukan kepada SYL sendiri untuk diketahui dirinya sendiri sudah menjadi tersangka. Demikian juga KPK akan menyampaikan kejadian tersebut ke publik lewat konferensi pers di depan para wartawan untuk disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia agar dapat diikuti proses penyelesaian perkara tersebut sebagai pertanggungjawaban dari KPK ke publik. Atas pernyataan Mahfud MD ke publik bahwa SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan ada beberapa kelompok tertentu yang menilai kejadian tersebut kurang baik karena bukan kewenangan Mahfud MD untuk mengumumkannya ke publik, di mana hal itu merupakan kewenangan KPK. Tapi kalau menurut penulis di mana Mahfud MD menyatakan bahwa KPK telah menetapkan SYL sebagai tersangka ke publik cukup baik,
karena tindakan ini diambil untuk membongkar aparat penegak hukum dalam mencari uang haram lewat jabatannya. Terlebih KPK, Polisi, Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah koordinasi Mahfud MD selaku Menteri Polkam. Karena setiap warga masyarakat wajib hukumnya untuk mengetahui aparat negara melakukan korupsi dan perlu dilaporkan kepada pihak yang berwajib baik secara langsung maupun tidak langsung. Sepanjang kasusnya benar dan bukan karena keterangan palsu hanya untuk menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Warga masyarakat tidak boleh masa bodoh seakan tidak tahu padahal mereka tahu atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di lingkungan jabatannya, termasuk membantu aparat penegak hukum baik polisi, jaksa penuntut umum, KPK, dan hakim sebagai salah satu cara utama dalam memberantas korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat demi terlaksananya pembangunan di segala bidang demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Bila dibiarkan saja, maka korupsi selalu berjalan terus dan dapat memperlambat pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan cara Mahfud MD melempar masalah ke publik tergantung aparat penegak hukum yang berwenang menanggapinya atau tidak. Ternyata polisi dengan sigap langsung menanganinya dan akan menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua Umum KPK sebagai tersangka. Harapan penulis bahwa tindakan Mahfud MD sangat perlu ditiru oleh masyarakat agar setiap aparat negara setelah ditetapkan sebagai tersangka disampaikan ke publik agar masyarakat dapat mengikuti penyelesaian perkara tersebut. Diduga aparat penegak hukum yang berada di bawah koordinasi Mahfud MD untuk ke depan tidak ada lagi yang berani membohongi Mahfud MD atas masalah yang terjadi di lingkungan kerjanya. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya tersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak? Menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemukan, orang sekelas menteri tidak mudah juga. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Intinya, kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Akan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada. Dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu. Biarkan semua prosesnya, asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Seperti itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian, diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional.